Kembali di Metro Siang, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Rustika Herlambang terkait masalah efektivitas kampanye di media sosial. Mbak kali ya, bukan Ibu ya, mohon maaf. Mbak Tika, tadi kita sudah sampai kepada efektivitas Twitter Weekly untuk Anies Sandi ini yang belum kita bahas. Bagaimana gambarannya jika kita bandingkan dengan Ahok Jarot dalam satu pekan? Ya, dalam satu pekan situasi itu kan sangat dinamis gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya antara Anies Sandi itu sebenarnya terjadi lonjakan terhadap respon netizen terhadap Anies Sandi gitu. Jadi kalau dulu Anies Sandi itu agak paling kecil, paling bontot, yang merespon juga kecil. Nah sekarang ada kenaikan walaupun masih tinggi Ahok dalam satu pekan. Balik lagi selalu dalam satu pekan ini terakhir. Kalau kita lihat dari jumlah dari Twitter yang merespon begitu. Merespon Anies Sandi. Jadi dalam satu minggu itu laki-laki sebesar 15.000 orang yang merespon Anies Sandi dan perempuan sebesar 7.226. Kemudian kalau dari sisi usia yang paling banyak adalah 26 sampai 35, jadi ada 6.504 akun, sementara di atas 35 itu adalah yang nomor 2 itu 6.128 akun. Artinya mereka yang berusia lebih matang. Itu lebih banyak merespon terhadap Twitternya Anies Sandi. Betul. Dan sebenarnya ini adalah situasi politik yang ada di Indonesia gitu. Terus kadang-kadang kita bertanya gitu ya, dari seluruh persebaran akun yang merespon mereka itu dari mana saja sih wilayahnya gitu. Nah, kalau dari sini tidak hanya dari Jakarta tidak hanya dari Jakarta. Pilkadanya pilkada Jakarta di putaran kedua. Betul. Jadi ternyata ketika kita bicara tentang Anies Sandi maupun tentang Ahok Jarot itu mereka adalah yang merespon itu dari seluruh Indonesia gitu. Walaupun kalau kita buka lagi itu di Jakarta adalah yang terbanyak gitu. Karena kita juga tahu bahwa ternyata pengguna Twitter dari 50 juta seluruh Indonesia itu paling padat ada di Jawa dan terutama di Jakarta. Betul. Begitu. Kalau misalnya kita komparasi media sosial kan ada beberapa nih Mbak Tika. Yang mana yang lebih efektif untuk digunakan sebagai sarana kampanye? Ya, kalau dilihat dari data yang ada, ternyata masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan Facebook. Gitu. Jadi pengguna Facebook di Indonesia itu ada 88 juta. Gitu. Dan 22% diantaranya mereka tinggal di Jakarta. Artinya Facebook juga merupakan salah satu sarana yang paling efektif. Dan kalau kita lihat sebenarnya bagaimana persebaran ide atau persebaran dari isu-isu yang muncul itu dalam satu bulan terakhir, di bulan Maret misalnya kita bicara tentang Anies Sandi sudah memanfaatkan berbagai media sosial dan Facebook. Jadi yang ini paling ada beberapa pemberitaan atau beberapa isu itu mereka di-share terbesar. Memang 225.488 Facebook, betul. Dan kemudian disusul. Kita lihat gambaran untuk Ahok Jarot. Ahok Jarot ada 500. Ternyata lebih populer di Facebook dan juga di Twitter. Ini betul. sedikit berbeda dengan temuan lembaga survei yang pernah melakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa Anies Sandi itu unggul di Facebook dan juga Instagram. Betul. Nah kalau di dalam itu sebenarnya tergantung time frame yang digunakan. Jadi pada saat kapan penelitian itu dilakukan, karena itu akan berpengaruh. Nah dalam penelitian kita yang paling baru terkait dengan Facebook dari bulan Maret tanggal 1 sampai tadi malam pukul 21.00 itu terdapat sebanyak 70.000 mention yang ditujukan kepada Ahok Jarot dari sekitar 54 akun. 70.000. Anies Sandi ada berapa banyak? Anies Sandi ada 10.500 percakapan dan kemudian berasal dari 7.000 Artinya akun, langkah-langkah yang dilakukan oleh calon gubernur dan wakil gubernur dengan berkampanye di media sosial ini sudah cukup efektif untuk menjangkau para pemilih begitu. Baik Mbak Rustika, terima kasih banyak atas kebersamaannya di Metro Siang hari ini.
Pemirsa, Roy Syuriah PBNU yang juga Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ahmad Isyomudin menjadi saksi meringankan pada sidang ke-15 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun usai memberikan kesaksian, beredar kabar PBNU dan MUI memecat Isyomudin sebagai pengurus kedua organisasi tersebut. Kita akan langsung mengkonfirmasi hal ini dengan Kiai Haji Ahmad Isyomudin. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Betulkah Anda menerima teror sejak menjadi saksi di persidangan Ahok? Ya, saya sering menerima ancaman-ancaman baik dari media telepon maupun WhatsApp atau sedikitnya adalah kecaman-kecaman terhadap saya karena bertetangga dengan mainstream. Di antara mereka menyatakan bahwa saya murtad keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, darah saya halal ditumpahkan. Saya dituduh munafik, kemudian saya juga dianggap mencari kekayaan karena berdekat-dekat dengan Pak Ahok, apalagi saya dikatakan oleh mereka sebagai pembela penista agama dan banyak sekali perkataan-perkataan yang sesungguhnya tidak santun dialamatkan kepada saya. Yang demikian itu tentu adalah sebuah resiko yang saya sudah mengetahui akibat dari sebuah keputusan yang saya ambil bahwa apa yang saya dapatkan celaan, mendapatkan pembelaan dari orang lain dan lain-lain dari orang yang tidak berpendapat dengan saya. Persoalan ini adalah persoalan yang memang sudah ada yang sudah memastikan bahwa Pak Ahok bersalah dan ada yang menyatakan bahwa Pak Ahok akan melalui persidangan. Dalam ini saya hadir dan memberi kesaksian agar persoalan menjadi lebih jelas, memberi masukan kepada hakim agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Saya kira demikian. Dan bagi saya pendapat saya karena pujian itu sesungguhnya adalah dari Allah. Sedangkan ketika saya mendapatkan celaan, ancaman bahkan teror, Pak Isyomudin, saya tidak pernah merasa takut. Pak Isyomudin. Iya, Pak Isyomudin, mohon maaf saya potong sebelumnya, kami agak sedikit kesulitan untuk mendengar suara Pak Isyomudin. Tapi kalau boleh disimpulkan Pak Isyomudin, dengan segala konsekuensinya berarti akibat dari kesaksian Anda di persidangan Ahok Anda terima dan Anda hadapi saat ini, dan tentunya yang menjadi pertanyaan adalah kemudian apa sebenarnya alasan utamanya Anda bersedia untuk menjadi saksi ahli dan bahkan dikatakan saksi ahli yang meringankan bagi terdakwa Basuki Cahayapurnama. Apa sebenarnya alasan utamanya? Alasan utama bahwa saya berani menjadi saksi bagi persidangan ke-15 Bapak Basuki Cahayapurnama yang pertama bahwa saya melihat bahwa pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia itu hanya berdasarkan rekaman video di YouTube yang durasinya pendek. Oleh karena itu tidak komprehensif, tidak seluruhnya memutuskan sesuatu berdasarkan video saja menurut saya tidaklah mencukupi.
Yang kedua bahwa saya juga mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia setelah memutuskan pernyataan sikapnya itu tidak lebih dahulu melakukan klarifikasi atau tabayyun dalam bahasa Nahdlatul Ulama atau dalam bahasa agama, tidak melakukan tabayyun atau klarifikasi terlebih dahulu kepada Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai pelaku, yang oleh karena itu saya berpikir bisa saja. Oleh karena itu, kehadiran saya yang paling penting adalah mencari solusi dan mendorong agar pihak hakim, Dewan Hakim di pengadilan tersebut mendengarkan dari semua pihak, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh GPU, jaksa penuntut umum, dan juga mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh para penasihat hukum dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Baik. Karena inilah jalan yang baik untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya, tidak membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang. Baik, terima kasih Pak Isyamuddin telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, dan pemirsa, Prime Time News masih akan terus berlanjut. Kami mohon maaf bila tadi ada sedikit gangguan dalam teknis audio pada saat wawancara bersama dengan Ahmad Isyamuddin.